Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai sejarah perdagangan candu di Indonesia. Salah satu penopang kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah bisnis perdagangan candu. Bahkan saat Indonesia baru lahir dan mengalami kesulitan finansial, bisnis perdagangan candu menjadi jawaban. Perdagangan candu pernah menjadi alat pembodohan dan pelemahan masyarakat pada masa Hindia Belanda, namun juga pernah menjadi penyelamat pada masa revolusi Indonesia. Kini, perdagangan candu dan narkotika, psikotropika, serta obat-obatan terlarang lainnya telah dinyatakan ilegal di Indonesia, dengan beberapa pengecualian untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan medis. Lalu, bagaimana latar belakang sejarah masuknya candu ke Indonesia? Candu merupakan salah satu komoditas andalan VOC. Bahkan pada tahun 1745, VOC memberlakukan sistem perdagangan bebas candu di Nusantara. Dari tahun 1619 sampai dengan tahun 1799, disinyalir VOC memasok rata-rata 56 ton candu ke Pulau Jawa. Untuk melancarkan perdagangan candu tersebut, para pejabat VOC bahkan mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Opium Society. Hal ini membuat hingga tahun 1880, pajak perdagangan candu merupakan penghasilan paling besar bagi pemerintah Hindia Belanda. Menjelang abad ke-19, peredaran opium telah merambah ke pesisir utara Jawa, meliputi Batavia hingga ke Tuban, Gresik, Surabaya, bahkan Pulau Madura. Di pedalaman Jawa, peredaran opium menjangkau sampai ke desa-desa di wilayah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Di Yogyakarta, bahkan terdapat 372 tempat penjualan opium. Peningkatan perdagangan candu terjadi antara tahun 1802 sampai dengan 1814. Selanjutnya, opium regi mulai diperlakukan pada tahun 1894 di Madura dan Pulau Jawa. Opium regi merupakan sistem monopoli penjualan candu oleh pemerintah secara keseluruhan, mulai dari impor hingga distribusi candu sampai ke tangan pembeli. Sistem opium regi mengharuskan penjual yang disebut mantri candu untuk mencantumkan papan nama di setiap bangunan yang menjual candu dengan nama kantor penjualan dalam bahasa Belanda, Melayu, serta bahasa daerah di mana candu tersebut dijual. Biasanya, loket penjualan candu terdapat di tempat-tempat yang ramai seperti pasar dan pelabuhan. Loket candu dibuka pada siang hari, mulai jam 12 siang hingga jam 10 malam. Pada hari Minggu dan bahkan pada hari-hari besar seperti perayaan puasa dan hari raya keagamaan, serta hari raya ulang tahun Kerajaan Belanda. Pada masa Hindia Belanda, candu menjadi salah satu alat pengendali ampuh masyarakat. Dalam hal ini, candu menjadi senjata pembodohan yang sangat efektif. Selain itu, keuntungan perdagangan candu cukup besar dan merupakan salah satu pendapatan utama pemerintah Hindia Belanda. Maka dari itu, bisnis candu pada masa Hindia Belanda merupakan bisnis yang sangat menguntungkan bagi pihak kolonial. Sementara, masyarakat Hindia Belanda lah yang menanggung kerugian akibat maraknya peredaran candu tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan baru. Lalu, apa alasan pemerintah Indonesia masih mempertahankan bisnis candu warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan malah mendirikan Jawatan Candu dan Garam pada tahun 1945? Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia merebut tanah air dari penjajah. Justru proklamasi kemerdekaan tersebut membuka suatu babak baru perjuangan bangsa ini melawan pemerintah kolonial Belanda beserta sekutu-sekutunya. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia membutuhkan banyak sekali dana untuk membiayai perjuangan. Sebagai sebuah negara yang baru lahir, Indonesia kesulitan untuk mendapatkan dana.
Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki akses ke kredit internasional, karena pada saat itu belum ada satu negara pun yang mengakui kedaulatan Indonesia. Lalu, sekutu pun berhasil menguasai kota dan pelabuhan utama di Indonesia, sehingga kondisi keuangan Indonesia semakin memburuk. Maka dari itu, akhirnya pemerintah Indonesia menemukan sebuah solusi, yaitu melelang habis sisa stok candu warisan kolonial Belanda. Candu merupakan salah satu komoditas dagang yang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai delegasi Indonesia ke luar negeri, membayar gaji para pegawai, beserta dengan para pejabat Indonesia, dan membiayai perjuangan TNI dan laskar-laskar bersenjata. Adapun alasan-alasan candu dipilih oleh pemerintah Indonesia yaitu, yang pertama, pada masa itu komoditas candu warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda telah diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Kedua, candu menjadi komoditas yang mudah bagi pemerintah untuk mempertahankan monopolinya. Sistem perdagangan candu telah tersusun dengan baik sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan. Yang ketiga, candu merupakan bisnis yang menguntungkan karena pemerintah memonopoli produksi dan distribusinya. Keempat, candu menjadi komoditas yang populer pada masa itu. Sehingga untuk mendukung kelancaran perdagangan candu tersebut, pemerintah Indonesia mendirikan Jawatan Candu dan Garam yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada bulan September 1945. Pabrik candu yang berlokasi di Salemba, Jakarta tetap beroperasi dan candu yang mereka produksi didistribusikan ke apotek-apotek di Jakarta. Penjualan dilakukan secara terbuka dan bahkan naik turunnya harga candu diberitakan oleh koran lokal. Perdagangan candu ini berhasil memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pemerintah. Dalam waktu 6 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, candu telah menyumbang 6,83% untuk pemasukan negara. Selama masa revolusi Indonesia, penanaman tanaman candu berpusat di Kediri. Walaupun begitu, perkebunan candu masih dapat dijumpai di Surakarta dan banyak tanaman candu yang ditanam secara ilegal. Tanaman candu yang ilegal ditanam di kebun belakang rumah atau kebun-kebun yang disamarkan dengan tanaman-tanaman tertentu di depannya. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Indonesia, Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo, dari Mr. A.A. Maramis, beliau meminta kepada institusi kepolisian untuk membantu kelancaran bisnis candu. Penyelundupan candu ke luar negeri dimulai pada masa Kabinet Amir Syarifuddin. Destinasi penyelundupan candu pada masa itu adalah Singapura, Myanmar, Malaysia, dan Filipina. Selama operasi penyelundupan candu ke luar negeri, Mr. A.A. Maramis mengawasi kegiatan ini dan pemerintah juga mempekerjakan Tony Wen untuk melancarkan penyelundupan ini. Puncak dari aktivitas penyelundupan candu terjadi dari bulan Maret sampai dengan Agustus pada tahun 1948 dan pada bulan Mei sampai dengan Juli tahun 1948. Sebanyak 8 ton opium diselundupkan ke Singapura. Mengapa akhirnya perdagangan candu dilarang di Indonesia? Perdagangan candu Indonesia berakhir ketika Belanda melancarkan agresi militer 2 dan Yogyakarta berhasil dikuasai pada tanggal 19 Desember 1949. Selanjutnya, Belanda menemukan dokumen-dokumen pemerintah mengenai bisnis candu. Mengejutkannya lagi, bisnis ini dilakukan dengan sepengetahuan oleh Bung Hatta dan dia pernah mengeluarkan surat perintah yang memperbolehkan penyelundupan candu ke luar negeri. Perang terhadap candu semakin digalakkan pada abad ke-20. Pada tahun 1971, saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres nomor 6 tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol. Berdasarkan Inpres tersebut, Kepala Bagin membentuk Bakola Inpres tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sejarah perdagangan candu di Indonesia
dapat ditelusuri hingga masa VOC. Candu juga masih menjadi komoditas andalan yang dimonopoli pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa penjajahan. Bahkan, pemerintah Indonesia yang baru lahir juga menggunakan sisa stok candu warisan pemerintah kolonial Belanda untuk membiayai perjuangan mempertahankan kedaulatan negara. Namun demikian, perdagangan candu di Indonesia akhirnya berhenti semenjak tahun 1948. Dan setelah itu, perdagangan candu dinyatakan ilegal. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sejarah perdagangan candu di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.